Tapi kalau gue tadi sempet di apa cium ikannya gitu. Nah ini sekarang sudah sampai di makanan khas kuliner khas Kuningan ya, namanya kupat tahu apa tadi namanya? Mairo. Iya nih kupat tahunya nih. Ini dia nih kupat tahunya nih. Sedap ya. Ini rasanya seperti apa yang pasti lezat banget. Cinta juga udah di sini ya Cinta ya. Nah, ini dia. Kamu suka nggak kupat tahunya? Suka? Suka makan di sini? Ya, oke, kita makan bareng-bareng ya. Ini kuliner khas Kuningan. Let's eat. 2, 3. Sekarang 2, 3. Oke, siap. Makasih ya. Ada lapar tuh. Kerupuk. Oke, pemirsa, ya setelah tadi kenyang makan tahu, kupat tahu, ya. Nah sekarang waktunya untuk berwisata. Salah satu objek wisata yang terkenal banget di Kuningan itu adalah di objek wisata Cibulan. Ini semacam tempat pemandian gitu ya, kayak Iya. tempat pemandian. Terus ada ikan-ikannya gitu. Nah, ikan-ikannya itu konon katanya menurut Sahibul Hikayat adalah prajurit dari Prabu Siliwangi ya. Nah, orang sini percayanya seperti itu. Nah, makanya ini penasaran banget nih, pengen tahu kayak apa sih ikan-ikannya itu. Kita udah berapa sini? Udah, berenang nggak? Nggak, itu berenang nggak sini? Berenang nggak? Oh nggak berenang, ya. Lihat ikan doang berarti. Yaudah, kita langsung masuk aja ya. Kayak apa sih di dalamnya nih? Dan ikan ini popularitasnya itu berkembang biak. Cuman dari dulu kalau ini nggak pernah kena sama ikan. Nggak pernah kena sama ikan. Sedangkan yang kecil juga ada. Dan Itu aja. iya. Dan juga ada yang mati juga itu tidak sebulan sekali. Hari kedua di Kuningan, Jawa Barat ini, tadi pertama kita udah makan makanan khas Kuningan, yaitu apa tadi namanya? Lontong kupat tahu ya. Jadi kamu makan kan? Mana? Enak. Habis nggak? Enggak, habis. Habis, tadi lapar dia ya. Nah yang kedua kita pergi ke sebuah objek wisata yang namanya objek wisata Cibulan. Ini salah satu objek objek wisata utama di Kuningan, Jawa Barat ya. Di sini tuh ada yang khasnya, kita bisa berfoto bersama ikan-ikan yang berenang di dalam satu kolam gitu, dan konon katanya ikan itu disebut ikan dewa, dan katanya menurut Sahibul Hikayat adalah penjelmaan dari prajuritnya Prabu Siliwangi. Wah hebat ya, luar biasa, ikan ajaib. Tadi dicium Dan- ikan, gimana tuh mas? Kenapa? Tadi dicium ikan. Iya tadi sempat juga dicium ikan. Kamu tadi cium ikan nggak? Enggak. Kenapa nggak berani? Tadi megang nggak tadi? Megang. Gimana rasanya tadi megang? Kayak geli-geli. Tapi kalau gue tadi sempet di cium ikannya gitu. Nah ikannya itu nggak semuanya bisa diajak istilahnya berfoto gitu atau diambil gitu. Jadi ada pawangnya yang memang geli. Tapi kalau gue tadi sempet di cium ikannya gitu. Nah ikannya itu nggak semuanya bisa diajak istilahnya berfoto gitu atau diambil gitu. Jadi ada pawangnya yang memang sudah paham banget karakter ikannya. Jadi mana-mana aja ikannya yang bisa diajak untuk berfoto itu dia yang tahu gitu. Makanya tadi agak lama juga cari ikannya gitu ya. Nah setelah dijinakkan, ditenangin ikannya tadi, baru bisa kita gendong ya, kita gendong dan diajak dia mencium pipi kita gitu. Itu salah satu atraksinya itu di
Cibulan ini tuh seperti itu. Biar apa sih mas? Hah? Kalau di zoom gitu, biar apa tadi? Biar tanda kenangan aja. Takut nggak tadi mas? Tadi kayaknya cukup takut lihat pas mau di zoom ikannya. Enggak, gue mikirnya itu kan ikannya gede banget ya, udah gede, warnanya hitam pula lagi. Takutnya itu ada giginya atau apa gitu loh, tiba-tiba dia nanti berontak atau apa gitu kan. Bukannya takut sih, tapi lebih kepada kaget aja gitu. Tapi ternyata ikannya baik banget, nggak ngapa-ngapain dia, ini apa namanya, nurut gitu. Ya nurut tadi ya ikannya ya. Iya ya. Tadi kamu pegang kan? Pegang. Nah itu tadi. Jadi dicium ikan itu gue baru pertama kali di sini ini, di Cibulan ini. Tapi Rasanya gimana gitu, geli-geli basah. ini pertama kalinya atau sebelum pernah kesini mas atau gimana? Sebelumnya udah pernah kesini 2 kali, tapi nggak sempet yang main-main ikan gitu tadi. Nggak sempet yang apa, ini apa namanya, nurut gitu. Ya nurut tadi ya ikannya ya. Iya ya. Tadi kamu pegang kan? Pegang. Nah itu tadi. Jadi dicium ikan itu gue baru pertama kali di sini ini, di Cibulan ini. Tapi Rasanya gimana gitu, geli-geli basah. ini pertama kalinya atau sebelum pernah kesini mas atau gimana? Sebelumnya udah pernah kesini 2 kali, tapi nggak sempet yang main-main ikan gitu tadi. Nggak sempet yang apa, digendong ikan atau dicium ikan gitu. Jadi cuman sekedar lihat-lihat aja di sini. Sama ada satu lagi tadi di sini tuh ada 7 sumur yang konon setiap sumur itu mempunyai kegunaannya masing-masing gitu. Nah itu dulu pernah juga kesini, sekarang kesini lagi. Kalau sumur tadi gimana? Waktu muter-muter. Ini kan dulu menurut sejarahnya di sini tempat pertapaan ya? Petilasan. Bukan. Semedi, tempat semedi Prabu Siliwangi. Terus petilasannya juga ada ya, petilasannya ada. Nah di sini tuh ada 7 sumur, yang masing-masing sumur itu mempunyai kegunaannya masing-masing gitu. Ada sumur untuk apa tadi, kejayaan, kemudahan, cita-cita dan lain-lain lah. Tadi kayaknya udah dicobain satu-satu. Nah saya cuci muka tadi di sana sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang dihajatkan itu dikabulkan oleh Allah. Tadi kamu juga cuci muka kan? Mudah-mudahan apa yang dihajatkan itu dikabulkan oleh Allah. Tadi kamu juga cuci muka kan? Seger nggak? Seger. Nggak ngantuk ya? Kayak habis mandi ya. Ini ya. Sempat juga tadi sholat asar di sini dengan apa namanya? Dengan wudhunya itu air yang dari sumur ke-7 gitu. Nah, di antara 7 sumur itu ternyata ada 2 sumur yang bisa kita minum karena pH-nya itu bagus ya. Nah, hanya bagus tadi saya sempat minum juga. Mungkin pas cuci muka tadi mungkin ada doa khusus apa sih mas dari Mas Krisna sendiri? Saya sholawatan aja sih, Bismillah sama sholawatan itu aja. Tuh. Jadi nggak pakai doa khusus. Yang penting kan di situ udah ada maksud dan tujuannya, ya kan. Jadi begitu aja, karena kan juga nggak mungkin berlama-lama di situ. Jadi cuman sekedar sholawatan, Bismillah, cuci muka, udah itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini dengan perantara media air tersebut bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada doa khusus mungkin cepat mungkin dipertemukan jodoh atau gimana mas? Enggak ah, gua nggak minta itu dulu. Yang prioritas pertama? Kesehatan dulu. Kesehatan, terus paringi rezeki yang berkah, dan langgeng dan bermanfaat buat kita semua. Terus diparingi keselamatan lahir batin dunia akhirat, diberikan keberkahan lahir batin, ya semacam itulah doanya.